Baik teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai problem based learning. Apa sih itu problem based learning? Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang menggunakan permasalahan dunia nyata untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga memecahkan masalah. Menurut Menurut Dirjen Dikti, dalam Handout Kolisin 2006, memberikan pengertian bahwa problem based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar melalui berpikir kritis dan juga keterampilan pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Menurut Stepien, tahun 1993, dalam Ngalimun 2013, halaman 89, menyatakan bahwa PBL adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut, sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Kemudian menurut Trianto, dalam ACEP 2015, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL ini merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan nyata, menggunakan penyelesaian nyata juga. Kemudian menurut Bond dan Veletti 2011 halaman 89, Problem Based Learning adalah suatu pendekatan untuk membelajarkan peserta didik bagaimana cara mengembangkan keterampilan dan memecahkan masalah dan juga keterampilan berpikir, menjadikan peserta didik yang mandiri dan belajar bagaimana peranan orang dewasa yang otentik. Menurut Toharudin et al. 2011, halaman 99, juga mendefinisikan pengertian model pembelajaran problem based learning ini adalah model pembelajaran yang mempunyai ciri-ciri permasalahan dalam dunia nyata sebagai dasar dalam peningkatan berpikir kreatif serta penyelesaian permasalahan. Sedangkan menurut Warsono dan Haryanto 2012 pada bukunya halaman 152, Project Based Learning ini didefinisikan sebagai suatu pengajaran yang mencoba mengaitkan antara teknologi dengan masalah kehidupan sehari-hari yang akrab dengan siswa atau dengan proyek sekolah. Jadi teman-teman, dari beberapa pengertian tersebut, kita dapat mengetahui apa sih makna dari problem based learning dan kita dapat menyimpulkan apa arti dari problem based learning. Jadi, kesimpulannya, problem based learning ini merupakan model pembelajaran yang menjurus pada pemecahan masalah yang ada di dunia nyata sebagai proses pembelajaran dengan melibatkan siswa dalam melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa dapat berpikir kritis dan belajar melalui pengalaman pemecahan masalah tersebut. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Sejarah metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dirintis dalam ilmu kesehatan di McMaster University di Kanada pada tahun 1960-an yang diresmikan pada tahun 1968 menurut Neville dan Barlow 1974. Karena siswa mampu menerapkan sejumlah besar, mereka mengetahui ilmiah dasar untuk situasi klinis. Tak lama kemudian, 3 sekolah medis lain, Universitas of Limburg di Maastricht, Belanda, Universitas of Newcastle, Australia, dan Universitas of New Mexico, Amerika, mengambil McMaster model pembelajaran berbasis masalah.
diadopsi oleh lain program-program sekolah kedokteran dan juga telah diadaptasi untuk instruksi sarjana Bob dan Felty 1997. Berdasarkan teoretik, model pembelajaran berbasis masalah. Temuan-temuan dari psikologi kognitif menyediakan landasan teoritis untuk meningkatkan pengajaran secara umum, dan khususnya problem basic learning. Premis dasar dalam psikologi kognitif adalah belajar merupakan proses konstruksi pengetahuan baru yang berdasarkan pada pengetahuan terkini, mengikuti Glasser 1991. Secara umum, diasumsikan bahwa belajar adalah proses yang konstruktif dan bukan penerimaan. Proses-proses kognitif yang disebut metakognisi mempengaruhi penggunaan pengetahuan dan faktor-faktor sosial dan kontekstual mempengaruhi pembelajaran. Karakteristik problem basic learning ini, menurut Aris Saimin, metode pembelajaran problem basic learning memiliki beberapa karakteristik khas, yaitu yang pertama, berpusat pada peserta didik. Karakteristik pertama, berpusat pada peserta didik. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, fokus utama dalam pembelajaran adalah pada peserta. Karakteristik PBL yang kedua adalah fokus ke masalah autentik atau masalah asli alias masalah nyata. Jadi, meskipun memberikan suatu masalah kepada peserta didik, tentunya bukan masalah rekayasa, melainkan masalah nyata di lapangan. Yang ketiga, peserta didik belajar secara mandiri. Pembelajaran berbasis masalah yang selanjutnya yaitu diterapkan pada akhirnya peserta didik akan belajar secara mandiri atau lebih banyak lagi. Kenapa? Alasannya agar mereka lebih fokus menyelesaikan masalah yang diberikan pendidik dan berpikir sendiri selama proses penyelesaian. Kelebihan model problem based learning atau PBL. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Problem based learning atau PBL adalah pendekatan yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Dalam model ini, siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tapi mereka berperan aktif dalam mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Hal ini mendorong siswa untuk terlibat secara langsung, sehingga mereka lebih memahami materi yang dipelajari. Dengan cara ini, siswa dapat mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dan merasa lebih berdaya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Salah satu tujuan utama PBL adalah untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang efektif. Dalam situasi nyata, siswa dihadapkan pada masalah yang kompleks dan harus berpikir kritis untuk menemukan solusi. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis masalah, tetapi juga pengumpulan informasi, evaluasi alternatif, dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, siswa belajar untuk tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga memahami proses berpikir di balik setiap keputusan yang mereka ambil. Yang ketiga, yaitu integrasi teori dan praktik. PBL memungkinkan siswa untuk menghubungkan teori yang mereka pelajari di kelas dengan praktik nyata di dunia luar. Misalnya, ketika siswa mempelajari konsep fisika, mereka mungkin diminta untuk merancang alat sederhana yang dapat menyelesaikan suatu masalah tertentu. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Siswa dapat melihat bagaimana pengetahuan akademis dapat diterapkan dalam situasi sehari-hari, sehingga meningkatkan motivasi dan minat belajar mereka. Yang keempat, yaitu kerja sama tim. Dalam PBL, siswa seringkali bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar berkolaborasi dengan orang lain, berbagi ide, dan membangun keterampilan sosial yang penting. Kerja sama tim juga mengajarkan siswa tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan bagaimana menghargai pendapat orang lain. Dengan pengalaman ini, siswa dapat belajar bagaimana berkontribusi dalam kelompok dan memahami dinamika kerja tim yang baik. Yang kelima, yaitu motivasi belajar yang tinggi. Dengan tantangan nyata yang diberikan dalam PBL, siswa cenderung merasa lebih termotivasi untuk belajar. Mereka memilih kesempatan
untuk mengeksplorasi topik yang menarik bagi mereka dan melihat hasil dari usaha mereka secara langsung. Ketika siswa merasa bahwa apa yang mereka pelajari memiliki dampak atau relevansi di dunia nyata, motivasi intrinsik mereka untuk belajar akan meningkat. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang positif dan energik. Yang terakhir, yang keenam, yaitu pengembangan kemandirian. PBL juga mendorong pengembangan kemandirian pada siswa. Dalam proses pembelajaran ini, siswa didorong untuk mengambil inisiatif dalam mencari informasi dan menyelesaikan masalah tanpa selalu bergantung pada guru. Mereka belajar untuk merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka sendiri. Kemampuan ini sangat penting karena membantu siswa menjadi pembelajar seumur hidup yang mampu menghadapi tantangan di masa depan. Kelemahan model Problem Based Learning atau BBL. Yang pertama yaitu kesulitan bagi siswa yang kurang minat. Meskipun PBL memiliki banyak kelebihan, ada juga tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kesulitan bagi siswa yang kurang berminat atau percaya diri dalam menghadapi masalah kompleks. Siswa-siswa ini mungkin merasa tertekan atau tidak nyaman saat diminta untuk berkontribusi dalam diskusi kelompok ataupun menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat mengurangi partisipasi mereka dalam proses pembelajaran dan mempengaruhi hasil belajar secara keseluruhan. Yang kedua yaitu persiapan materi yang rumit. Guru memiliki peran kunci dalam keberhasilan PBL, dan salah satu tantangan terbesar adalah persiapan materi yang matang dan relevan. Merancang skenario masalah yang sesuai dengan kurikulum dan menarik bagi siswa membutuhkan waktu dan usaha ekstra dari guru. Selain itu, guru juga harus memastikan bahwa semua sumber daya dan alat bantu belajar tersedia agar siswa dapat bekerja dengan efektif dalam kelompok mereka. Yang ketiga, yaitu evaluasi yang kompleks. Menilai hasil pembelajaran dalam konteks PBL bisa menjadi tantangan tersendiri. Dalam model tradisional, evaluasi seringkali dilakukan melalui ujian tertulis atau kuis sederhana. Namun dalam PBL, siswa menunjukkan pemahaman mereka melalui proyek atau presentasi kelompok. Hal ini membuat penilaian menjadi lebih subjektif dan kompleks karena guru perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kontribusi individu dalam kelompok, serta kualitas hasil akhir. Yang keempat, yaitu dinamika kelompok yang beragam. Dinamika kelompok juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan PBL. Setiap kelompok terdiri dari individu dengan latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam kontribusi anggota kelompok. Misalnya, ada anggota yang mendominasi diskusi sementara anggota lainnya mungkin cenderung pasif. Jika tidak dikelola dengan baik oleh guru, hal ini dapat memengaruhi efektivitas kerjasama tim dan hasil pembelajaran secara keseluruhan. Solusi untuk mengatasi kelemahan PBL. Yang pertama yaitu pendekatan individual. Untuk membantu siswa yang kurang percaya diri atau berminat dalam PBL, guru dapat menerapkan pendekatan individual dengan memberikan bimbingan tambahan atau tugas-tugas awal yang lebih sederhana sebelum terlibat dalam proyek kelompok besar. Misalnya, guru bisa memberikan latihan pemecahan masalah secara individu terlebih dahulu sebelum memasukkan siswa ke dalam kelompok kerja. Yang kedua yaitu persiapan matang oleh guru. Persiapan matang materi oleh guru sangat penting untuk keberhasilan PBL. Guru harus merancang skenario masalah dengan baik agar sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, serta menyediakan sumber daya tambahan seperti artikel atau video terkait topik tersebut agar siswa dapat melakukan penelitian lebih mendalam. Yang ketiga, metode evaluasi beragam. Untuk mengatasi kompleksitas evaluasi dalam PBL, guru dapat menggunakan berbagai metode penilaian, seperti rubrik penilaian terperinci untuk proyek kelompok, serta penilaian diri atau peer assessment di mana anggota kelompok saling menilai kontribusi satu sama lain. Metode ini tidak hanya memberikan gambaran lebih lengkap. Peran guru dalam implementasi Problem Based Learning atau PBL sangat vital dan mencakup berbagai aspek yang mendukung pembelajaran efektif. Berikut ini merupakan beberapa peran utama guru dalam model pembelajaran Based Learning. Untuk peran yang pertama yaitu merancang masalah relevan.
Di sini guru bertanggung jawab untuk merancang dan memilih masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata, sehingga siswa dapat melihat relevansi pembelajaran dengan situasi di dunia nyata. Untuk peran yang kedua, yaitu guru bertindak sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam problem-based learning, guru berfungsi sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses pemecahan masalah. Mereka mendorong diskusi, kolaborasi, dan interaksi antar siswa untuk membangun pengetahuan secara aktif. Untuk peran yang ketiga, yaitu pengembangan keterampilan berpikir. Pada peran ini, guru melatih siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan sistematis. Ini termasuk mengajarkan strategi pemecahan masalah dan teknik inquiry yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk peran yang keempat, yaitu mendukung proses investigasi. Guru memfasilitasi pengumpulan informasi dan penelitian yang diperlukan oleh siswa untuk memahami masalah secara mendalam. Mereka juga memberikan sumber daya dan dukungan saat siswa mengalami kesulitan. Peran yang kelima, yaitu evaluasi dan umpan balik. Dalam peran yang kelima ini, guru bertugas mengevaluasi proses pembelajaran dan hasil kerja siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam pemecahan masalah. Untuk peran yang terakhir, yaitu mendorong kemandirian siswa. Dalam problem-based learning, guru berperan untuk membimbing siswa menjadi pelajar mandiri yang mampu mengambil inisiatif dalam belajar, serta mengembangkan kebiasaan berpikir reflektif dan kritis. Dengan peran-peran ini, guru tidak hanya menciptakan pengetahuan, akan tetapi juga lingkungan belajar yang dinamis di mana siswa dapat berkembang. Bahasa Indonesia adalah pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik, khususnya di masyarakat Indonesia. Hal ini didukung dengan materi yang ada di dalamnya yang mengimplementasikan kehidupan sehari-hari peserta didik. Berikut adalah contoh penerapan metode problem-based learning atau PBL pada pembelajaran bahasa Indonesia yang berfokus pada peningkatan keterampilan menulis, berbicara, dan berpikir kritis. Nah, kita itu bisa melakukan atau memerintahkan murid kita untuk menyusun esai argumentatif. Yang pertama, kita itu identifikasi masalah. Jadi, guru mengajukan suatu masalah kepada siswa, misalnya bagaimana cara kita mengatasi masalah sampah plastik yang semakin meningkat di lingkungan masyarakat. Nah, masalah ini relevan dengan isu sosial yang dapat mengajak siswa berpikir kritis. Kemudian, yang kedua, pembentukan kelompok. Jadi kita memerintahkan siswa untuk membentuk kelompok dari 3 atau 4 orang per kelompok. Kemudian setelah membentuk kelompok, peserta didik diperintahkan untuk mengumpulkan data setiap kelompok, yaitu mencari data-data yang relevan dan tentang isu masalah yang akan dibahas. Kemudian yang keempat, menyusun esai argumentasi. Nah, setelah mengumpulkan data, setiap kelompok itu diminta untuk menyusun esai argumentatif yang mencakup pendahuluan, solusi, dan penutup. Kemudian yang terakhir, mempresentasikan hasil. Setelah peserta didik itu membuat teks argumentatif, kemudian hasil pembahasan tersebut didiskusikan di depan kelas bersama kelompoknya. Jadi teman-teman, kesimpulannya model pembelajaran based learning ini bisa dilakukan di semua jenjang pendidikan, dari SD atau MI, SMP atau MTS, serta SMA atau MA.
Jadi model pembelajaran based learning ini adalah model pembelajaran yang berorientasi pada permasalahan. Jadi peserta didik itu dihadapkan kepada masalah-masalah yang ada, kemudian mereka diajak untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah-masalah tersebut. Nah, jadi seorang guru di sini itu tidak menjadi fokus utama, tetapi hanya menjadi fasilitator saja. Jadi yang berperan penting dalam proses pembelajaran dalam model pembelajaran ini itu adalah peserta didiknya, bukan seorang gurunya. Jadi seorang guru di sini hanya sebagai fasilitator dan menyediakan alat-alat yang dibutuhkan untuk berjalannya proses pembelajaran. Jadi model pembelajaran based learning ini adalah model pembelajaran yang berorientasi pada permasalahan. Jadi peserta didik itu dihadapkan kepada masalah-masalah yang ada, kemudian mereka diajak untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah-masalah tersebut. Nah, jadi seorang guru di sini itu tidak menjadi fokus utama, tetapi hanya menjadi fasilitator saja. Jadi yang berperan penting dalam proses pembelajaran dalam model pembelajaran ini itu adalah peserta didiknya, bukan seorang gurunya. Jadi seorang guru di sini hanya sebagai fasilitator dan menyediakan alat-alat yang dibutuhkan untuk berjalannya proses pembelajaran.